Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan panjang umur sehingga kita bisa menyempatkan waktu di saat-saat kesibukan kita. Ini merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesibuk apapun kita untuk mencari kehidupan, sempatkanlah untuk mendengarkan tausiah, karena apabila rohani kita kosong dari ilmu agama, jahatnya lebih besar daripada kosong perut dari makanan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kepada kita sekalian hamba-hamba yang penuh dengan keilmuan, subur dohir dan subur batin. Subur dohir dengan rizki yang melimpah dari Allah, subur batin melimpah dengan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesibuk apapun kita untuk mencari kehidupan, manfaatkanlah untuk menambah wawasan, menambah keilmuan tentang ilmu agama. Sebab Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk kepada semua manusia yang pintar berbicara tentang masalah urusan duniawi tapi bodoh dalam urusan akhirat. Na'udzubillah. Orang tersebut misalkan sangat pandai berbicara masalah ilmu keduniaan tapi sangat bodoh dan minim pengetahuan tentang ilmu agama. Sahabat channel Rahmatul Ummah, bahasan kita kali ini salah satu sifat daripada kewenangan Allah. Allah mengutus seorang Rasul untuk menyelamatkan umat manusia. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengutus baginda Nabi besar Muhammad SAW bukanlah sifat wajib bagi Allah, tapi ini merupakan sifat wewenang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana ada yang mentafsirkan ketika Nabi akhir zaman Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib telah dilahirkan dan telah dinobatkan sebagai salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah merupakan salah satu tanda-tanda kiamat. Ulama membagi bahwa tanda-tanda kiamat itu ada dua. Satu, ada tanda-tanda kiamat sugro, kiamat kecil, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang Rasul, mengutus seorang Nabi. Itu berarti tanda-tanda kiamat sugro. Ada lagi tanda-tanda kiamat kubro, kiamat besar. Salah satunya tanda kiamat besar adalah ketika matahari terbit dari sebelah barat dan diturunkannya Dajjal. Dan ingat, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Dajjal, makhluk yang sangat besar yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, maka umat manusia akan terlebih dahulu dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemarau yang berkepanjangan selama 40 tahun. Nah, jadi bisa dipastikan bahwa zaman semakin jauh dari zaman Rasulullah SAW ini bukan semakin baik, tapi akan semakin jelek. Kejahatan dulu sangat sederhana, tapi kejahatan manusia modern semakin modern. Dulu tidak pernah kita mengenal tentang judi online, judi kecil-kecilan. Sekarang
judi itu hampir tidak kelihatan, tapi ada hasilnya, lebih modern. Masya Allah, semakin jauh daripada zaman Rasulullah SAW, maka manusia itu lebih jelek dari zaman sebelumnya. Sabda Rasulullah SAW, la ya'tikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah akan datang suatu zaman kepada kalian, maka keadaan manusia lebih jelek daripada zaman-zaman sebelumnya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Dalam bahasan tadi bahwa salah satu tanda kiamat sugro adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi akhir zaman, yakni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Dikuatkan hal ini dengan salah satu sabdanya, yaitu qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, buistu ana wasa'ah kahataini. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, jaraknya dengan kiamat seperti dekatnya antara telunjuk dengan jari tengah. Jadi kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, antara telunjuk dan jari tengah tidak ada pemisah, tidak ada jari lain, dengan arti sangat dekat. Jadi begitu Rasulullah SAW diutus dan dinobatkan sebagai nabi akhir zaman, maka semakin dekat pula hari kiamat. Juga hadis lain mengatakan, misli wa mislus sa'ah kafarsai rohan. Perumpamaan aku dan hari kiamat ini sudah dekat, seperti kuda yang digadekkan. Kalau dulu berarti bahasanya kuda karena belum ada motor. Kalau kita menggadekkan mobil, kalau kita menggadekkan motor, kita menggadekkan sawah dan yang lain-lainnya, bentuk pergadean, suatu ketika apabila pemilik kendaraan, pemilik barang sudah mempunyai uang, tentu gadean tersebut akan ditebus, akan diambil kembali oleh pemilik barang. Itu adalah simbol bahwa antara diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW dengan hari kiamat itu sangatlah dekat, tidak akan lama lagi, seperti tidak lamanya orang yang menerima gadean barang. Tentu suatu ketika apabila ditebus oleh yang punya barang, orang yang menerima gade barang tersebut tidaklah bisa menahan. Itulah salah satu sabda Rasulullah SAW. Maka hati-hatilah, manfaatkanlah umur yang tersisa supaya dimanfaatkan untuk mencari ilmu, terutama ilmu agama. Sebab ada salah satu sabda Rasulullah SAW, may yuridillahu bihi khairan yufaqqahu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya selamat dunia akhirat, maka salah satu tandanya mereka itu adalah orang yang paham dan mengerti dan mengamalkan ilmu-ilmu agama. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan besar manfaatnya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.